Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, apa kabar Bapak Ibu saudara semua? Semoga tetap baik, tetap sehat, tetap bersyukur dan tetap bersukacita dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kembali bersama kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan keluarga kita masing-masing. Dan kita juga akan kembali belajar akan firman Tuhan yang pada hari ini akan diambil dari kitab Rut. Kalau di dalam Sabda Guna Krida dituliskan Rut pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-15. Saya mengajak kita membaca mulai dari ayat yang pertama dari pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali berkumpul dengan keluarga kami. Kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami saat ini juga rindu untuk kembali diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir melalui firman-Mu ini untuk menguatkan dan memberkati setiap kami, sehingga kehidupan kami pun akan kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semua. Amin. Mari bersama kita membaca bagian Alkitab dari kitab Rut pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 18. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya telah tetap tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 ketakar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya.
serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baru-baru belakangan ini ada sebuah video yang beredar di media-media, baik media sosial dan juga media-media yang lain. Yang video itu menggambarkan bagaimana ada seorang perempuan yang ditangkap oleh banyak laki-laki. Dan video itu terjadi di wilayah daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, ternyata video itu menggambarkan sebuah tradisi yang dianggap oleh sebagian orang di Sumba sebagai sebuah budaya yang turun-temurun mereka lakukan. Tradisi itu mereka sebut sebagai tradisi kawin tangkap. Jadi kenapa kemudian ada penangkapan perempuan berkaitan dengan tradisi atau budaya yang tadi dikatakan disetujui oleh sebagian orang. Nah, dalam budaya itu tentu saja seorang perempuan tidak punya hak untuk menolak. Bahkan kalaupun dia tidak menyetujui pilihan sang laki-laki kepadanya, dia tidak bisa juga menolak. Dan itulah yang kemudian membuat video itu menjadi viral, video itu menjadi perdebatan, dan banyak orang kemudian menganggap ini sebuah budaya yang kurang baik. Meskipun ya tadi saya katakan, sebagian orang masih menganggap ini budaya yang dilakukan turun-temurun yang harus dipertahankan. Tetapi yang jelas bahwa ini menimbulkan perdebatan, ini menimbulkan banyak sekali respon-respon, bahkan orang berusaha untuk mengatakan harus diselesaikan, harus dihentikan. Karena memang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, dan itu dengan secara tidak langsung budaya itu merendahkan kaum perempuan, menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, saya pribadi menganggap hal ini pendapat ini hal yang memang tepat dalam situasi begini. Kita belajar untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tapi di satu sisi masih ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian kita yang awam atau yang mungkin tidak tahu dengan tradisi itu, pasti kita menganggap bahwa tradisi itu adalah tradisi yang tidak biasa atau bahkan mungkin aneh bagi kita. Jadi artinya ini bukan hal yang biasa terjadi, bukan hal yang biasa mungkin kita lihat sehari-hari, sehingga bisa kita katakan ini nggak biasa atau aneh begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbicara juga tentang sebuah tradisi perkawinan yang tidak biasa atau yang aneh tadi saya katakan, orang Israel juga ternyata punya tradisi seputar perkawinan yang nggak biasa juga. Sebuah tradisi yang kemudian disebut sebagai perkawinan Levirat. Apa itu perkawinan Levirat? Perkawinan Levirat ini diawali dengan kisah yang diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 38. Yang kemudian berkembang lagi dalam kitab Ulangan pasal 25, khususnya ayat 5-10. Intinya bahwa dalam perkawinan Levirat ini, kalau ada seorang laki-laki kemudian meninggal dunia dan dia punya seorang istri yang tidak punya anak, maka saudara dari laki-laki yang meninggal itu punya kewajiban untuk kemudian mengawini iparnya yang ditinggalkan tadi. Jadi tradisi ini yang kemudian berkembang dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa memang saudara laki-laki punya kewajiban untuk menggantikan saudara laki-lakinya yang meninggal dunia tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tradisi perkawinan Levirat inilah yang juga mewarnai perikop bacaan atau bahasan yang renungan yang akan kita
renungkan pada saat ini yang diambil dari kitab Rut pasal 3 ini. Kita lihat bersama-sama. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan ini, saya mau mengajak kita mengingat kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengingat ternyata bahwa mungkin bisa dikatakan renungan hari ini adalah sambungan dari renungan sebelumnya, yaitu renungan dalam ibadah minggu yang juga bercerita tentang kitab Rut di pasal yang pertama. Jadi kita lihat bagaimana di sana kisah awal tentang Elimelek, Mahlon, Kilion, Naomi, Rut, dan juga Orpa. Sampai akhirnya kemudian disebutkan bahwa Naomi dan Rut kembali ke kampung halaman Naomi. Nah, perjalanan itulah yang juga menjadi bagian kisah ini. Bagaimana saat mereka tiba di sana dikatakan mereka kemudian datang ke tempat keluarga atau saudara mereka dan bekerja di sana. Saudara mereka itu bernama Boas, seorang yang dikatakan ya di dalam pasal yang kedua seorang yang kaya raya, dan dia juga dari kaum Elimelek. Dan ternyata memang bisa dikatakan bahwa Boas inilah yang bisa dikatakan punya tanggung jawab untuk menebus si Rut begitu sebagai istri. Meskipun kalau kita lihat di dalam ayat 12 dalam pasal 3 ini, Boas sendiri mengatakan sebenarnya ada yang lebih dekat punya kewajiban. Artinya dia bukan hanya satu yang punya kewajiban, tetapi ada beberapa orang yang di antara saudara-saudara itu yang punya kewajiban itu. Dan Boas salah satunya. Tetapi ada yang lebih berhak sebenarnya, ada yang lebih punya kewajiban untuk mengambil Rut sebagai istrinya. Sehingga kemudian kita lihat bagaimana Naomi juga sebagai mertua berusaha untuk membahagiakan sang menantu tadi, sehingga dikatakan di pasal 3 di bagian awal kan di ayat yang ketiga ada pertanyaan tentang kebahagiaan dari Rut. Ini membuktikan bagaimana Naomi pada saat itu sangat-sangat menyayangi Rut, sangat-sangat mengasihi Rut yang adalah menantunya. Dan ini menjadi sebuah contoh bagi kita yang seringkali ada persoalan-persoalan apalagi antara mertua dan menantu perempuan begitu. Tapi hal ini menggambarkan bahwa ada relasi yang baik sehingga pada saat itulah kemudian Naomi berjuang untuk kebahagiaan sang menantu yaitu Rut. Dia berusaha untuk melaksanakan tradisi itu dan dia mengatur segala strategi sehingga pada akhirnya Rut melaksanakan itu semua. Jadi kita lihat bersama-sama bahwa tradisinya atau kemudian strategi yang diambil oleh Naomi pada saat itu adalah meminta Rut untuk menemui Boas. Dan ini diceritakan dalam kisah ini. Diceritakan bagaimana kemudian Rut mendatangi Boas di pengirikan, tidur di kakinya supaya dia dikenal, dan ini untuk pada akhirnya membuat rencana, membuat keinginan mereka bisa berhasil. Sehingga akhirnya tujuan utamanya adalah supaya Rut bisa berbahagia dan diambil kembali sebagai istri oleh Boas pada khususnya. Nah, kita lihat, mungkin bagi sebagian orang apa yang dibuat, apa yang distrategikan oleh Naomi dan dilakukan oleh Rut ini sesuatu hal yang kurang baik. Ada orang memandang ini sebagai seorang perempuan kan gak pantas mendatangi laki-laki begitu. Tetapi kita lihat bersama-sama bahwa yang pertama catatannya mereka tidak berbuat asusila. Mereka tidak berbuat yang tidak baik di mata Tuhan. Kalau tidak baik kan berarti nanti endingnya gak akan menikah begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa mereka menjaga itu. Rut hanya datang untuk kemudian supaya Boas melihat dia dan lebih mengenal dia, pada akhirnya juga mengambil dia sebagai istri. Nah, yang kedua catatannya juga adalah di dalam ayat yang ke-11 Boas sendiri memuji Rut sebagai sosok perempuan yang baik. Artinya di mata Boas, di mata banyak orang, Rut ini dipandang baik, dan tentunya Boas juga merasa bahwa ini adalah sosok perempuan yang baik yang memang cocok juga menjadi seorang istri baginya. Jadi gambaran Rut pada saat itu seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang memang layak untuk diperistri, dan ini dipertahankan oleh Rut pada saat itu. Sehingga akhirnya
Kita lihat dalam kisah-kisah selanjutnya, Rut akhirnya menikah dengan Boas. Jadi apa yang diinginkan, apa yang kemudian diharapkan oleh Naomi dan Rut tentang kebahagiaan keluarga itu benar-benar akhirnya terwujud dalam kehidupan mereka. Nah, ini biasanya yang menjadi pesan dalam kisah ini, dalam kitab Rut ini, bicara tentang kasih sayang, bicara tentang kemudian relasi antara mertua dan menantu, ya, bicara tentang rasa cinta dalam keluarga begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu juga melihat, merenungkan bahwa ternyata kitab Rut ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kitab Rut tidak hanya punya pesan tentang kasih sayang, tentang relasi dalam keluarga, tetapi sebenarnya kitab Rut ini punya pesan yang lebih dalam lagi bagi setiap orang Kristen, yaitu pesan yang seringkali kita sebut sebagai pesan yang mengingatkan tentang kasih Tuhan, yaitu penebusan bagi manusia. Tadi kita semua membahas, tadi semua kita bersama-sama mendengar bagaimana ada tradisi kaum perkawinan Levirat di mana ada laki-laki yang menebus seorang perempuan untuk diangkat derajatnya, untuk kembali merasakan kebahagiaan, untuk kembali merasakan kehormatan dalam kehidupannya. Nah, banyak ahli-ahli kitab kemudian merujuk kitab Rut ini sebagai sebuah kitab yang juga mengisahkan tentang penebusan, memberikan pesan tentang penebusan Tuhan dalam kehidupan manusia yang diambil dari kisah penebusan antara Boas dengan Rut tadi. Jadi hari ini sebenarnya juga ada pesan penting buat kita semua, bahwa hari ini juga kita diingatkan bersama-sama. Diingatkan bahwa sebagai manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kerendahan, ada dalam posisi yang memang seharusnya rendah, kita sudah ditebus. Kita sudah mendapatkan penebusan dari Tuhan sehingga posisi kita ditinggikan oleh Tuhan dan kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Artinya bukti cinta kasih Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang juga menjadi pesan penting untuk kita hari ini. Bagaimana kita selalu mengingat dalam kehidupan kita. Kita selalu percaya dan juga senantiasa mau menghargai bagaimana Allah sudah mengasihi kehidupan kita. Bagaimana cinta kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita lewat penebusan yang diberikan kepada kita semua. Sehingga saat kita selalu mengingat ini, saat kita juga pada akhirnya selalu merasa bahwa kita mensyukuri penebusan dari Tuhan, maka lewat syukur dan apa yang kita rasakan itu akan mendorong kita juga menjadi pribadi-pribadi yang baik. Menjadi pribadi-pribadi yang benar, pribadi-pribadi yang terus mau dekat dengan Tuhan, yang terus mau menghargai penebusan Tuhan dengan melakukan kehidupan kita seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Mari Bapak Ibu kita bersama merenungkan firman ini, sehingga firman ini benar-benar menjadi berkat, menguatkan kita, meyakinkan kita, dan pada akhirnya mendorong kita untuk bisa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah memberikan kasih-Mu bagi kami, bahkan yang terbaik semua diberikan bagi kami. Dan biarlah setiap kami mampu menghargai itu, setiap kami mampu mensyukuri itu, sehingga dalam kehidupan kami benar-benar menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dalam hidup yang kami jalani. Kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu karena kami percaya Engkaulah sumber hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami semua. Sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingin selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam menjalani hidup kami sehari-hari, dalam tantangan pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami. Berkati juga gereja kami, gereja-gereja lain yang saat ini mungkin juga dalam proses untuk memulai
ibadah di gereja-gereja. Tuhan juga memberkati selalu, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, berkati seluruh warga jemaat, khususnya saudara kami yang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang bergumul dengan persoalan kehidupan, kiranya Tuhan juga hadir untuk menguatkan mereka. Dan kami juga bersyukur bersama saudara kami yang bersuka cita atas kehidupan mereka, khususnya lewat pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan keberadaan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan kepadamu, agar Tuhan juga terus menopang, memberkati pemimpin-pemimpin kami dan seluruh warga negara Indonesia, untuk kami bersama-sama bersatu hati terus berjuang untuk memulihkan kondisi bangsa kami dengan pertolongan dan kasih dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh tenaga-tenaga medis, semua orang yang terlibat dalam proses pemulihan pandemi ini. Tuhan juga memberkati selalu. Dan biarlah kami juga mengambil bagian juga dengan senantiasa menjalani semua kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah, sehingga semua bisa menopang, mendukung proses pemulihan bangsa ini. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami menyerahkan setiap seruan dan doa kami, bahkan juga doa kami masing-masing, doa anak-anak Tuhan yang hari ini juga ikut serta dalam peribadahan ini. Tuhan memberkati mereka, mendengarkan setiap seruan mereka, dan juga mengabulkan setiap doa mereka seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Rabu. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap bahagia, tetap di rumah, tetap bersyukur kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa lagi.